Halo, apa kabar? Pada saat ini saya akan coba untuk men-sharingkan tips seputar open multiple file dan tips seputar cara menge-save file dan men-settingnya. Jika kita membuka beberapa file, biasanya yang kita lakukan seperti ini. Kita masuk ke sini, kemudian open, kita buka file yang pertama, kemudian kita masuk lagi ke sini, kita open, kita masuk dan membuka file yang kedua, dan seterusnya seperti ini. Apa yang terjadi saat kita ingin membuka file yang sebelumnya kita buka, maka kita harus meminimize file yang ini terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian kalau bukan, kita minimize lagi, dan seterusnya. Dan nanti filenya akan tersusun seperti ini, dan biasanya akan menutupi daerah command line. Jadi kita harus menggeser command line ini ke atas. Dan jika kita ingin membuka file-file tadi, kita akan masuk ke sini, kemudian kita open, kita tutup, minimize, kita ambil lagi di sini, dan seterusnya seperti itu. Ada cara yang lain sehingga pada saat kita ingin membuka beberapa file, kita tidak perlu melakukan hal seperti yang ini. Caranya, buka file yang pertama, open, kita buka file yang pertama, kemudian pada tab view kita klik, kemudian di sini di file tab kita akan aktifkan seperti ini. Ini sudah aktif. Nanti bentuknya seperti ini. Dia akan tersusun menjadi tab-tab gambar seperti ini. Jadi jika kita ingin membuka file baru, maka secara otomatis dia akan ada di sampingnya. Sekali lagi, jika susunan seperti ini kita peroleh, maka keuntungannya adalah kita tidak perlu lagi meminimize atau membesarkan file seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita cukup seperti ini, kita klik ini. Untuk file yang satu kita klik yang ini. Untuk membuka file yang lainnya kita klik ini. Artinya dia lebih sederhana. Ya, itu adalah tips seputar open multiple file atau membuka file yang lebih daripada satu. Kemudian tips kita yang kedua yakni tips seputar menge-save file. Saya akan kasih contoh. Misalnya saya akan menggambar lingkaran di sini. Satu lingkaran, kemudian dua lingkaran. Jika kita lihat pada tab file yang ada di sini, maka drawing 7 itu memiliki tanda bintang atau asterik di atasnya, sedangkan file yang lain tidak ada lambang asterik. Ini artinya lambang asterik ini menandakan bahwa file ini belum di save. Jadi jika saya ingin meng-close file ini, maka pasti akan ada perintah apakah Anda akan men-save file ini. Sedangkan untuk tab-tab lain yang tidak memiliki tanda asterik, maka ini sudah di save. Jadi jika saya close, maka dia tidak akan meminta permintaan untuk menge-save file tersebut. Seperti ini. Oke, jadi langsung tersave. Kemudian tips kedua mengenai cara menge-save yang harus kita perhatikan yakni mengamankan file yang telah kita gambar, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya mati lampu, maka file atau gambar yang telah kita gambar itu tidak akan hilang. Caranya dengan menyeting save otomatis pada pengaturan AutoCAD ini. Caranya kita masuk ke sini di ini, kemudian option, kemudian pada tab open and save. Di sini kita aktifkan automatic save. Berapa lama rentang waktu antara satu save dengan save yang lain, kita bisa pilih 5 menit. Jadi tiap 5 menit maka gambar kita akan tersave secara otomatis. Kita bisa misalnya tiap 10 menit
maka gambar kita akan tersave secara otomatis tiap 10 menit tanpa kita perlu nge-save pada simbol ini. Oke, kita ketik apply dan oke. Kemudian jika andaikan akhirnya terjadi mati lampu, maka kita ingin mencari di mana lokasi save otomatis dari AutoCAD itu. Caranya gampang. Kita masuk kembali ke sini, kemudian option, kemudian pada tab file, di sini ada automatic save file location. Di sini adalah alamat tempat file kita tersave tadi. Dan di sini alamatnya yakni di C user local temporary file. Jika ini terlalu sulit, maka kita bisa merubah tempat automatic save yang kita inginkan. Misalnya kita klik saja ini, kemudian kita tinggal taruh alamat baru. Oke, seperti itu. Berikutnya tips yang ketiga mengenai seputar save. Ya, kita kembali ke drawing 7 ini. Ya, misalnya jika kita menge-save dan saya ingin gambar seperti ini, saya akan bentuk jadi 3. Kemudian kita save dahulu. Saya akan save di desktop dan latihan save. Saya kasih nama drawing 7 ini menjadi L1. Coba saya save. Ya, ini adalah 3 lingkaran. Kemudian saya teruskan untuk menggambar. Misalnya saya gambar kotak di sini, kemudian saya gambar kotak di sini, kemudian saya save lagi. Saya save untuk yang kedua kalinya. Kemudian ternyata kedua kotak ini ternyata tidak dipakai. Yang dipakai sebenarnya cuma ketiga lingkaran ini. Untuk gambar yang sederhana seperti ini cukup sederhana, tinggal kita hapus dan kembali ke gambar 3 lingkaran. Bagaimana dengan gambar yang rumit? Untuk memperoleh file gambar yang terakhir kita save, caranya seperti ini. Kita masuk ke tempat kita nge-save file tadi, yakni desktop, latihan save. Nah, di sini akan kita peroleh beberapa jenis file, yakni L1 ini formatnya DWG, kemudian L1.bak ini merupakan file save sebelum kita meng-save file yang terakhir. Jadi ini kita bisa ambil, tapi kita harus rename menjadi DWG. Kita klik kanan ini, kemudian kita rename, misalnya L1 sebelumnya. Kita klik, yang lupa ekstensinya kita rubah jadi DWG. Yes. Oke, jadi bak tadi sudah berubah menjadi file DWG. Coba kita lihat apa bedanya. Saya akan buka file L sebelumnya ini. Oke, jadi ini adalah L1 file sebelumnya, sedangkan yang tadi ini masih ada kotaknya. Jadi kita dapat melihat file gambar terakhir pada saat kita save, kedua sebelum save terakhir kita lakukan. Ya, demikian dari saya. Semoga tips ini bisa membantu. Terima kasih.